Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Listiana Al-Ula. Kalau kalian biasa nemuin video aku ngebahas tentang sinopsis drama ataupun alur dari film, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang berbeda nih, yaitu kita akan ngebahas biografi dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah peradaban manusia. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like biar aku makin semangat untuk bikin video-video terbaru lainnya. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan ngobrol tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Umar bin Khattab. Dan ini aku ngefans banget nih sama Umar bin Khattab. Nah, siap-siap ya, karena kisah beliau ini benar-benar luar biasa dan penuh dengan pelajaran berharga yang layak banget untuk kita jadiin tauladan. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi di kota Mekah. Nah, dia ini lahir dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Naufal dan ibunya Hantamah binti Hashim. Dari kecil, Umar ini sudah dikenal sebagai sosok yang kuat, tangguh, dan berwibawa. Sebagai anak muda, Umar ini juga sudah terbiasa dengan kehidupan keras dan selalu siap untuk menghadapi tantangan. Astagfirullahaladzim. Nah, Umar remaja ini tumbuh menjadi seseorang yang sangat disegani oleh kaumnya, baik karena kekuatan fisiknya ataupun karena kecerdasannya. Karena kalau sosok Umar ini digambarkan memang dia berbadan besar, kekar, kayak serem gitu, menakutkan. Jadi orang-orang tuh pada segen. Selain itu dia juga cerdas. Nah, sebelum memeluk Islam, Umar ini juga terlibat dalam berbagai aktivitas perdagangan dan Umar cukup sukses di bidang perdagangan. Namun, awal kehidupan Umar ini penuh dengan kebencian terhadap Islam dan umat muslim, termasuk juga terhadap Nabi Muhammad. Nah, awalnya Umar bin Khattab ini adalah salah satu orang yang paling menentang ajaran Islam. Bahkan ia juga berniat untuk membunuh Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad ini menghentikan upaya dia untuk menyebarkan ajaran Islam. Tapi ternyata suatu hari terjadi sesuatu yang luar biasa terhadap hidupnya Umar bin Khattab. Nah, apa itu? Suatu hari Umar bin Khattab mendengar bahwa adik perempuannya Fatimah bin Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam. Otomatis Umar marah besar karena bagaimana bisa keluarganya sendiri, adik kandung dan adik iparnya memeluk Islam sedangkan dia sangat menentang dan sangat membenci Islam. Setelah mendengar kabar itu, Umar langsung segera bergegas ke rumah adiknya dan berniat untuk mengonfrontasi mereka berdua. Nah, tapi saat tiba di rumah adiknya, Fatimah bin Khattab, Umar malah mendengar ayat-ayat Al-Quran dari surah Toha yang dibacakan oleh adiknya. Dia nguping dari luar rumah, tapi dia merasakan ada yang berbeda nih dari hatinya. Jantungnya berasa bergetar. Entah kenapa tiba-tiba luluh. Dan tiba-tiba ia meminta kepada adiknya untuk diberikan lembaran-lembaran dari Al-Quran itu. Setelah membaca beberapa ayat dari surat Toha ini, qadarullah, itulah yang menjadi sebab terbukanya pintu hidayah bagi Umar untuk memeluk Islam. Umar kemudian pergi ke rumah Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Nah, keislaman Umar ini menjadi titik balik yang sangat signifikan bagi umat muslim. Ya, bagaimana tidak, akhirnya umat muslim memiliki tokoh yang benar-benar bisa diandalkan oleh umat muslim. Karena keberaniannya Umar ini memberikan dukungan moral yang besar banget kepada kaum muslimin. Akhirnya umat muslim ini pede dengan keislamannya. Kenapa? Karena sebelum Umar masuk Islam ini, yang memeluk Islam baru orang-orang yang dari kalangan lemah seperti para budak, orang-orang yang tidak memiliki power di Makkah. Dengan masuknya Umar, akhirnya kaum muslimin ini mulai berani untuk menampakkan diri dan melakukan ibadah secara terbuka di muka umum. Mereka juga sudah mulai berani. Sebelumnya nggak berani karena takut.
Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad, menjadi khalifah pertama kaum muslimin. Dan kemudian Umar bin Khattab dipilih sebagai khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun 634 Masehi. Masa kepemimpinan Umar ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun dan penuh dengan reformasi yang signifikan. Penaklukan wilayah. Selama masa kepemimpinan Umar ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan sangat signifikan, menjadi wilayah kepemimpinan Islam ini menjadi semakin luas. Di bawah kepemimpinan Umar, tentara Muslim menaklukkan wilayah-wilayah besar seperti Persia, Mesir, Palestina, dan Suriah. Pembentukan administrasi. Umar dikenal sebagai seorang administrator yang efektif. Nah, dia membentuk beberapa sistem administrasi yang lebih terstruktur untuk mengelola wilayah-wilayah yang semakin luas ini. Dengan cara Umar membagi beberapa wilayah kekuasaan Islam ini menjadi beberapa provinsi dan menunjuk gubernur-gubernur untuk mengelolanya. Dia juga membentuk dewan-dewan pemerintahan untuk memastikan pengambilan keputusan biar lebih efektif, efisien, dan adil. Keadilan sosial. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan Umar ini adalah prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang sangat dipegang teguh oleh Amirul Mukminin ini. Umar sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim. Dia memperkenalkan pajak jizya untuk non-muslim yang berada di bawah perlindungan negara-negara muslim. Nah, pajak ini digunakan untuk kepentingan umum dan untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak. Pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Umar, banyak infrastruktur yang penting dibangun di masa beliau. Nah, dia mulai membangun jalan raya, masjid, pasar, bendungan-bendungan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Nah, salah satu proyek besar yang dia inisiasi adalah membangun kanal atau bendungan yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah, yang dikenal sebagai Kanal Amirul Mukminin. Umar bin Khattab merupakan sahabat Nabi Muhammad. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Beliau selalu berada di sisi Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa penting, termasuk dalam beberapa peperangan besar yang dilakukan oleh kaum muslimin, seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Nah, keberanian dan ketegasan Umar sering menjadi pelindung bagi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Umar juga dikenal sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Persahabatan dan loyalitasnya kepada Nabi Muhammad ini tidak pernah diragukan. Umar selalu mendukung Nabi dalam segala situasi dan selalu siap untuk membela Islam dengan nyawanya sendiri. Umar bin Khattab wafat pada 644 Masehi. Saat itu, dia sedang memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi di Madinah. Ketika sedang sujud, seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah menikam Sayyidina Umar. Umar bin Khattab mengalami luka parah dan akhirnya beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia. Nah, sebelum wafat, Umar sempat membentuk sebuah dewan kecil yang terdiri dari 6 orang sahabat untuk memilih khalifah berikutnya. Dewan ini akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai pengganti beliau. Warisan Umar bin Khattab. Nah, warisan Umar bin Khattab bagi dunia Islam sangat besar. Dia tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga meletakkan dasar-dasar administrasi dan pemerintahan yang kuat dan adil. Kepemimpinan Umar yang tegas dan adil serta penuh dengan integritas menjadikan beliau sebagai teladan bagi para pemimpin muslim di masa-masa berikutnya. Umar juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat sederhana dan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya. Jadi itulah kisah Umar bin Khattab, sang pemimpin yang berani dan adil. Kepemimpinannya memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan Islam dan kesejahteraan umat muslim seluruh dunia.
Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari kisah hidupnya dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan integritas Umar bin Khattab ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.